Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu studi kasus subnetting yang pertama. Semisal kita mempunyai sebuah alamat IP address yaitu 192.168.1.10/25. Selanjutnya kita diminta mencari apa yang dicari kalau untuk belajar subnetting ini. Yang pertama yaitu kita harus mencari yang namanya total IP. Yang kedua subnet mask, yang ketiga IP network, yang keempat IP broadcast. Nah, selanjutnya IP rank. Bagaimana caranya untuk mencarinya? Ya, yaitu di slide selanjutnya. Kita tulis dulu semisal kita mempunyai sebuah alamat IP address 192.168.1.10 gitu ya, /25 gitu ya. Kita diminta mencari total IP, terus subnet mask, terus IP network, terus IP broadcast, satu lagi IP rank atau IP range gitu ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita mencari total IP. Rumusnya bagaimana? Yaitu 32 kurangi prefix. Dalam hal ini 32 kurangi /25 gitu ya. Kurangi 25, hasilnya 7. Nah, maka didapatkan 7 bit gitu ya. Jadi 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 ini dari mana? Dari 7 bit ini gitu ya. Hasilnya 128. Nah, kita sudah dapatkan total IP-nya. Kita tulis di sini. Yang total IP. Kita cari dulu total IP. Bagaimana caranya? Tadi gitu ya. 32 kurangi prefix. Nah, dalam hal ini 32 dikurangi berapa? Yaitu dikurangi 25. Nah, maka didapatkan hasilnya 7 gitu ya, 7. Nah, selanjutnya maka didapat 2 pangkat 7. Mas, dari mana 2 pangkat 7? Teman-teman gak usah khawatir dulu. Di contoh soal yang kedua saya akan bahas tabel sederhana tentang prefix gitu ya. 2 pangkat 7. Teman-teman cukup tahu dulu 2 pangkat 7 gitu ya. 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 berapa sih hasilnya gitu ya. Kita coba pakai kalkulator lagi. Nah, 2 pangkat 7. Nah, hasilnya 128 betul ya. Karena itu hasil jumlahan saya juga. 128. Nah, maka kita dapat nih total IP-nya 128 gitu ya. Nah, selanjutnya kita diminta mencari yang namanya subnet mask gitu ya. Subnet mask. Nah, apa sih itu subnet mask? Sebenarnya subnet mask ini representasi dari prefix. Nah, tiap vendor jaringan itu beda-beda. Ada yang pakai prefix, ada yang pakai subnet mask. Kebanyakan pakai subnet mask. Cuman kita kasih contoh di sini. Misal perusahaan atau vendor mikrotik dia pakainya prefix gitu ya. Sedangkan di vendor lain seperti Cisco ataupun Juniper, Alcatel, Huawei gitu sama gitu ya. Dia pakai subnet mask. Nah, di Windows
Windows juga dia pakai subnet mask. Nah, makanya tiap prefix di Cisco juga ada yang masukin prefix gitu. Tiap-tiap prefix itu beda-beda gitu ya. Maaf, sorry, Cisco itu subnet mask. Tiap-tiap vendor jaringan itu beda-beda tergantung field untuk mengisikan apakah dia harus mengisikan prefix atau dia harus mengisikan subnet mask gitu ya. Intinya subnet mask sama prefix itu sama gitu ya. Dan prefix itu representasi dari subnet mask gitu ya. Nah, cara menentukan sebuah subnet mask adalah kita sesuaikan dulu rumusnya, yaitu 256 kurangi total IP. Nah, kita tulis dulu di sini 200. Nah, subnet mask bagaimana gitu ya. Untuk subnet mask nih, kita kasih tanda dulu gitu ya supaya beda. Nah, selanjutnya untuk subnet mask yaitu 256 kurangi total IP. Nah, 256 ini dari mana? Nah, 256 ini adalah 0 sampai 255. Nah, 0 sampai 255 ini dipakai di alamat IP address versi 4. Nah, 0 sampai 255 ini jumlahnya adalah 256. Nah, kalau ditanya misalnya 256 itu dari mana, itu sudah dari rumusnya gitu ya. Rumus untuk IP address versi 4. 256 dikurangi total IP. Dalam hal ini gitu ya. 256 dikurangi total IP-nya berapa? Nah, 128. Nah, kita hitung pakai kalkulator lagi supaya kita pinter ngitung ya. Kalkulator yang pinter, kita yang enggaknya gitu ya. 256 dikurangi 128. Hasilnya berapa? Yaitu 128 gitu ya. Jadi hasilnya 128. Nah, yang perlu teman-teman ingat dan ketahui, nah ternyata penulisan subnet mask itu bukan 1 oktet sama seperti alamat IP gitu ya. Penulisannya 4 oktet. Maka ditulis semuanya ya. Ditulis 255, 255, 255, yang satunya lagi baru 128. Kita tulis lengkap gitu ya. Jadi alamat subnet masknya 255.255.255.128. Kita sudah dapat nih subnet masknya gitu ya. Selanjutnya yang dicari apa? Yaitu IP network. IP network itu adalah apa? Ada yang tahu? IP network apa? Ada yang tahu? Coba di slide selanjutnya. Nah, IP network itu adalah IP pertama. Nah, selalu dimulai dari 0. Karena di alamat IP address versi 4 itu, IP pertama dimulai dari 0. Nah, untuk mencari IP network, rumusnya yaitu 0 ditambah total IP, ditambah total IP, terus ditambah total IP, tambah total IP, tambah total IP, sampai 256. Nah, ini kan dikasih tahu ya, 0 sampai 255 itu tadi kan IP4 gitu ya. Dan kita coba dulu ya ke notepad yang tadi, kita coba cari IP network. Nah, untuk mencari IP network itu tadi rumusnya berapa? 0 ditambah jumlah IP. 0 ditambah total IP, ya jumlah IP atau total IP sama saja. 0 ditambah total IP gitu ya. Nah, perhatikan. Kita tulis di sini ya. Kita tulis 0-nya, ini karena IP pertama gitu ya. Terus ditambah total IP berapa? 128. 0 ditambah 128 jumlahnya 128.
Selanjutnya 128 ditambah 128 hasilnya 256 gitu ya. 256. Nah, sebetulnya teman-teman di sini bisa teruskan sampai berapa gitu ya. Tetapi karena alamat IP address versi 4 mentoknya di 256, teman-teman nggak bisa teruskan, sudah saja sampai 256. Nah, gitu ya. Maka di sini kita tulis keterangan gitu ya. Keterangan blok subnet gitu ya, atau istilahnya ruangan gitu ya, ruangan 1, ruangan 2, atau ruangan A misalnya, ruangan A gitu ya, yang ini ruangan B, yang ini ruangan C gitu ya. Nah, selanjutnya kita tentukan nih broadcastnya berapa. Nah, caranya untuk alamat broadcastnya yaitu berapa? Caranya gimana? Untuk IP broadcast yaitu network dikurangi 1. Ya, caranya kayak gini. Maaf, sorry, kita buka notepadnya. Caranya gini. Karena 0 tidak dihitung, itu dikuranginya dari 128 gitu ya. 128 dikurangi 1, 127, 127. Nah, sekarang 256 dikurangi 1, 255. Sudah mentok sampai di situ karena nggak bisa diteruskan lagi gitu ya. Nah, maka kita dapat nih di sini kita dapat 2 buah ruangan gitu ya. Karena ruangan C itu nggak bisa digunakan. Nah, kita lihat di soal IP address-nya berapa hostnya, yaitu 10 gitu ya. Nah, 10 masuknya di mana? Di rank mana gitu ya, antara 0 sampai 127 atau 128 sampai 255. Jawabannya 0 sampai 127, berarti dia berada di ruang ruang pertama gitu ya, atau blok subnet pertama gitu ya. Maka berapa networknya? Kita tulis versi lengkapnya gitu ya. Berarti networknya adalah 19 kita lebarin dikit gitu ya. 192.168 titik berapa IP-nya? Coba lihat ke atas. 1 titik coba ruangan pertama berapa? 0 gitu ya. 1.0 itu untuk IP networknya. Dan untuk IP broadcastnya berapa? Karena dia juga masuk ke ruangan pertama gitu ya, blok subnet pertama, IP broadcastnya jadi 127. Kita tulis versi lengkapnya 192.168.1.127. Itu alamat IP BC-nya atau broadcast-nya gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat selamanya gitu ya, selamanya IP network dan IP broadcast itu tidak akan pernah bisa digunakan atau tidak akan pernah bisa disetting di komputer gitu ya. Kita lihat di slide selanjutnya. Ini adalah sebuah bukti bahwa saya setting IP 192.168.1.127, terus subnet masknya 128, yang satunya lagi 1.0, terus 128 saya setting di komputer, ternyata ada tulisan the combination of IP address and subnet mask invalid gitu ya. Kenapa invalid? Karena ya tadi TA gitu ya, IP network dan IP broadcast selamanya tidak akan pernah bisa di setting di komputer atau tidak akan bisa digunakan. Ketika teman-teman setting di komputer itu akan invalid kayak gini. Saya rasa untuk mencari IP network dan broadcast teman-teman bisa paham gitu ya. Gak bisa disetting. Kalau nggak percaya silahkan setting sendiri gitu ya di komputer masing-masing. Nah, selanjutnya IP yang bisa digunakan apa? Namanya IP rank
Nah, IP rank ini adalah IP yang bisa digunakan. IP yang bisa digunakan yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Dalam hal ini ya. Dalam hal ini IP yang bisa digunakan adalah IP ranknya berapa? Berarti 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126 gitu ya. Setelah network yaitu 1.1 dan sebelum broadcast yaitu 126. Saya rasa untuk studi kasus subnetting pertama saya cukup. Saya harap teman-teman bisa dipahami. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang lagi videonya. Kalau masih tetap belum paham, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.